MA 23 tahun ditangkap di rumahnya pada Kamis 23 Oktober lalu oleh penyidik Mabes Polri berpakaian sipil. Dia langsung dibawa ke Mabes Polri dan dalam waktu 1 kali 24 jam langsung dilakukan penahanan. Kuasa hukum MA Irfan Fahmi menjelaskan dirinya tidak tahu siapa yang melaporkan MA ke polisi. Namun dari dokumen yang ia lihat, MA dilaporkan sejak tanggal 27 Juli 2014. MA diancam dengan pasal berlapis yaitu pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP, serta 6 pasal di UU ITE. Irfan menambahkan, MA yang berprofesi sebagai tukang sate hanya lulusan SMP. Ia memposting sesuatu yang dianggap menghina Jokowi saat masa kampanye Pilpres Juli 2014 pada akun Facebook. Menurut Irfan, MA melakukan itu karena ia tergabung dalam grup Facebook yang isinya saling membuli antar capres. Penangkapan MA yang dituding membuli Presiden Jokowi tersebut mendapat pembelaan dari para netizen. Para netizen menganggap penangkapan MA terlalu berlebihan. Mereka membandingkan saat mantan Presiden SBY dibuli oleh netizen usai sidang paripurna DPR yang memutuskan pilkada tak langsung. Saat itu, netizen ramai-ramai membuli SBY dengan memakai hashtag Shame by You atau Shame on You SBY hingga menjadi trending topik dunia. Namun saat itu tak ada seorang pun yang ditangkap akibat membuli SBY. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, orang tua MA, pembuli Presiden Joko Widodo di dunia maya, tak menyangka anaknya bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, lalu bagaimana pihak keluarga menanggapi penahanan MA terkait bullying dunia maya ini? Sudah ada rekan Mario Dani yang berada di rumah keluarga MA. Mario, silakan bagaimana tanggapan keluarga terkait penangkapan MA ini? Ya, Sofian, Syira, dan juga pemirsa, memang pada tanggal 23 Oktober 2014 kemarin, seorang pemuda berinisial MA yang berprofesi sebagai tukang kipas sate di Ciracas, Jakarta Timur ini ditahan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Ia disangkakan mencemarkan nama baik melalui internet atau dunia maya terhadap Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ia ditangkap pada pukul 7 pagi pada hari Kamis tersebut di rumah tempat kami mengabarkan Anda saat ini. Ini adalah kediaman dari MA. Dia tinggal di tempat seluas 3 kali 4 meter persegi ini bersama 2 orang tua kandungnya dan juga 3 adiknya. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseharian MA dan juga tanggapan dari orang tua MA. Di sini adalah ibu kandung MA, Mursyida, yang didampingi oleh juru bicara keluarga, yaitu Farur Rahman. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf mengganggu. Bisa diceritakan, Ibu, waktu penangkapan itu MA dibawa, dia sedang apa tuh? Dia sedang tidur, Pak, di pojok sana. Tidur di pojok sini? Sini, iya. Lalu, bisa diceritakan kronologisnya, Ibu? Saya kan kurang tahu ya, Pak, saya lagi masak. Ada orang dari di atas berempat itu datang ke sini. Imen, mana Imen? Katanya, ada apa, Pak? Ini. Terus saya manggil anak saya, Men, ada yang cari. Kata saya, siapa sih, Mak? Nggak tahu tuh. Bangun, Imen ngantuk, Mak. Kata orang, dia kan kalau pulang malam, Pak. Pada saat itu, orang yang menyebut tidak memakai baju polisi ya? Enggak, pakai baju bebas dia, pakai kemeja. Terus 4 orang tuh, Pak. Ini, Bu, nih surat penangkapannya, katanya. Ibu tanda tangan. Saya nggak bisa tanda tangan, Pak. Saya bilang gitu. Terus coret aja, Bu. Apanya yang dicoret, Pak? Saya nggak bisa nyoret, kata saya. Terus dia masuk aja ke dalam, langsung dibangunin tuh anak saya lagi tidur. Bangun. Duduk anak saya lah di depan situ, Pak. Lalu yang ibu lakukan ketika Imen dibawa, ini bagaimana? Saya kan selaku orang tuanya saya sedih kan, Pak. Saya nangis, saya ngamuk, semua saya tendangin sampai saya mau nyebur ke kali itu, Pak, mau bunuh diri ya. Polisi itunya marah. Dia bilang, Ibu, anak Ibu saya lindungin daripada dibawa sama orang banyak, kata gitu. Anak Ibu saya lindungin. Ibu jangan macam-macam, katanya. Terus ada adiknya Bu RT kan ya sini. Ibu, katanya, diituin tuh anaknya, katanya. Gini. Terus udah gitu gimana ya saya, ya Allah. Terus anak saya nangis tuh, Pak. Pak, gimana ini ntar kalau ibu saya mati, kata itu anak saya. Keseharian dari Imen
Imen sendiri bagaimana Bu? Anak yang seperti apa? Dan kabarnya menjadi tulang punggung keluarga ya? Iya ya Pak, dia mah Pak anaknya pendiam. Kalau kita nggak ajak ngomong dia nggak ngomong. Tapi kalau sekali dia kesel nyentak Pak sama saya, men punya duit nggak? Emang nggak punya duit, nggak punya duit mak. Tuh adek lu pengen jajan men, kata saya emang nggak punya duit. Udah marah-marah. Dia ntar men Imen kerja tuh dia dikasih duit adik-adiknya 1.000 udah jalan. Ya Allah kata saya sedih Pak anak Saat saya. ini berarti tidak ada yang memberikan uang lagi kepada Ibu? Nggak ada, orang bapaknya kan kerja cuma gajinya seminggu sekali Pak, yang ngasih duit tiap hari dia. Harapannya Ibu nih Bu, Imen gimana nih Bu? Harapan saya mohon ampun Bapak Presiden Jokowi, tolong dimaafkan anak saya yang sebesar-besarnya. Bila perlu tukarlah nyawa saya dengan dia, Mbak. Saya tidak tega melihatnya. Dia tulang punggung saya, Pak. Gimana adik-adiknya, Pak? Masih butuh biaya, dia kecil-kecil. Saya tukarlah nyawa saya. Saya bila perlu sujudlah, Pak, di hadapan Bapak Presiden. Saya mau bersedia, Pak. Saya mau hadap Bapak Presiden. Mohon Bapak Presiden Jokowi, ampunilah anak saya atas kesalahannya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia orang bodoh sama seperti saya. Dan Ibu sudah menjenguk Imen dan sudah bertemu, lalu apa kata Imen sendiri Bu? Iya sih, dia diam aja Pak, orang dia namanya orang itu ya iseng lah, nggak bakalan tahu jadinya begini. Dia kayaknya nyesel lah gitu Pak. Tapi Imen memang tidak tahu apa-apa ya ketika dibawa ke Bareskem dan dia menceritakan nggak bagaimana dia di Bareskem atau di kantor polisi itu? Saya kan nggak tanya ya Pak, saya diem aja. Cuman dia ngomong sama yang ini sebelah ini. Ya, saya nggak ikut ngomong, saya diam. Saya sedih Pak. Saya ya Allah, saya maafkanlah anak saya. Bapak Presiden, saya mohon yang sebesar-besarnya. Bila perlu saya sujud, Bapak Presiden. Saya mohon ampun yang sebesar-besarnya, Bapak Presiden. Saya mohon dimaafkan atas kesalahan anak-anak saya. Apabila perlu saya sujud, ya Allah Bapak Presiden. Tolonglah dimaafkan anak saya. Dia tulang punggung saya, Bapak Presiden. Tolong maafkan saya atas kesalahan anak saya. Ya, semoga Bapak Presiden mendengar tentang ini ya Bu. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Dan memang menurut saya begitu tanggapan dan harapan dari keluarga, khususnya ibu kandung dari MA. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Kita kembalikan dulu ke Sira dan juga Sofyan di studio. Baik, Mario, terima kasih laporannya dan Itu tadi permohonan maaf dari Ibunda MA terhadap Presiden Joko Widodo ya. ya, pemirsa Kabar Siang akan kembali dengan beragam informasi.